dititipin sama keluarga yang berbeda, malah ngikut sahur bareng, ngikut puasa bareng. Ini kisah menarik. Pulihkan kami ya Tuhan. Hai pemirsa, selamat datang di podcast One AJ. Santai sejenak di waktu senja. Cheers. Ciwi. Heboh ya. Heboh ya. Kita ketemu lagi setelah kita mungkin masa pandeminya agak naik ya. Kita sekarang bisa offline lagi. Bisa offline lagi, seneng banget ya kita ditemani oleh kakak-kakak cantik yang hobinya jalan-jalan gitu Iya, ya. bener banget. Makanya kita ada di tempat baru nih, Deo nih. Kita Suasana ajak baru. mereka jalan-jalan, bener banget. Kita mau ucapin dulu loh Iya. lahir batin buat teman-teman semua yang merayakan Lebaran ya kemarin. Lahir dan Mohon maaf batin. lahir batin, Lahir teman-teman. Iya, kita mau perkenalan dulu Iya, aja. bener, kita perkenalan. Kita kan belum terkenal ya, Deo ya. Jadi harus kenalan dulu biar lebih terkenal lagi ya. Kamu dulu dong kenalan. Nama aku Angela Juwita. Kemarin aku ditemani oleh seorang pria tampan, tapi hari ini aku ditemani oleh seorang wanita cantik. Jadi beruntung juga nih aku nih. Aku ditemani oleh Deo, halo. Saya sendiri Deo, nanti bersama Angel kita mau wawancara sama ciwi-ciwi cantik ini. ciwi-ciwi cantik. Ini kita manggilnya kakak Iya, ya. kakak. Karena selalu bersemangat muda, selalu tampil cantik ini ya. Cetar banget, cetar. Melebihi Syahrini ya. Oke, perkenalkan dulu dong dari kakak yang sebelah kiri. Kita udah terkenal ya BL ya. Enggak bercanda. Oke. Nama aku Maria Tri Angelina, panggilannya Maria. Pekerjaannya sebagai fisioterapi di salah satu rumah sakit swasta di Tangerang. Oke. Berarti nanti yang sakit punggung ya bisa datang ke Kamaria gitu ya Wah, di banyak fisioterapi. mulai sakit nih. Ini mulai sakit nih. Gratis, Angel. Gratis luar biasa. Kesibukannya nih kak, Kesibukannya sibuk mikirin hidup. Aduh, pasti lah mikirin hidup. Oh iya, ada gitunya ya. Yang kesibukannya pekerjaan, ya gitu lah. Oke, kita move nih yang sebelah kanan yang cetar juga. Par. Ada kakak siapa sih? Coba kenalin dong. Nama aku Lucy, tapi teman-teman panggil aku BL, KBL ya. Iya. Ngurus anak, ngurus suami, ya pelayanan, ya seputaran situlah. Gitu. Anak berapa, suami berapa kak? Suami masih tetap sama Iya. dari dulu satu ya. Anak masih satu juga. Nggak berniat buat nambah kan ya. Karena maminya kan suka jalan-jalan, kalau nambah kan repot. Repot. Satu aja udah repot ya kayaknya. Iya. Jalan-jalan ya. Yes. Emang makanya hari ini kita ngajak jalan-jalan juga nih ke sini. Iya. Suasananya baru ya. Suasananya baru nih. Putih-putih lagi kita ya. Iya, Pas pas pakai kita ya. putih ya. Oke Angel, kita mau ngulik apa sih di teman-teman kakak cantik ini Aku berdua? denger nih Deo, mereka ini dari kecil ini tinggal di lingkungan yang mayoritas tuh berbeda dengan mereka gitu. Aku penasaran nih, aku pengen nanya nih ke kakak-kakak cantik, kenapa sih bisa nyemplung di lingkungan yang berbeda gitu, mayoritasnya berbeda gitu. Ceritain dulu awalnya tuh gimana Gimana sih kok sih? bisa ada di lingkungan itu? Mulai dari Kakak Maria dulu kali ya. Oke, aku dulu ya. Aku dari lahir sampai sekarang itu tinggalnya memang di lingkungan yang mayoritas. Karena satu gang itu mungkin 20 keluarga, cuma 2 keluarga yang minoritas, ya kan? Jadi udah tuh ya, udah masuk. Terus dari TK sampai SMA aku tuh sekolah negeri. Oh, sekolah negeri. Sekolah negeri pasti kan jadi minoritas Iya. juga dong, kayak gitu. Terus di pekerjaan aku dari satu unit itu ada 11 orang, 3 orang yang minoritas.
Nah, berarti itu juga udah masuk ya. Bener. Terus di keluarga kita cukup Bhinneka Tunggal Ika juga nih. Oh gitu. Iya, di keluarga besar ya. Keluarga besar. Aku ya kebetulan dari pihak ibu, dari pihak mama gitu. Jadi udah ada 4 poin yang aku nyemplung banget Nyemplung gitu kan banget ke ya, emang ya. mayoritas. Makanya pas Kayak banget gitu. nih kita undang di Iya, pas tema banget. hari ini. Nggak ya. salah narsum kita ya, nggak salah narsum ya. Oke, itu cerita singkatnya ya tentang Iya. gimana sih Ya. ada di tempat yang mayoritas berbeda. itu. Kalau Oke. KBL kali ya. KBL gimana? KBL gimana KBL? Kalau aku kurang lebih sama sama Kak Maria ya. Dari kecil itu tinggal di lingkungan yang aku minoritas karena papaku seorang PNS. Jadi tahu sendiri kan ya, di komplek itu aku keluarga aku minoritas. Dan pernah suatu saat ketika papaku tugas, aku malah dititipkan ke suatu keluarga yang berbeda gitu loh. Iya kan? Tapi mereka sangat menerima sekali gitu loh. Wow. Ih, pasti ada cerita lucu dong ya. Kisah-kisah yang kita Kisah-kisah kulik nih menarik. nanti. Nanti harus kita kulik kali ya. Bener banget. Terus kalau misalnya itu kan waktu kecil nih, BL. Kalau sekarang tetap ada di lingkungan yang mayoritas juga atau berubah nih? Iya. Gimana nih, Jal? Nah, Perbedaannya ya. Kalau ketika udah dewasa dan menikah, aku tinggal di tempat yang baru ternyata juga jadi minoritas lagi dan aku sengaja mencari lingkungan itu yang memang bisa macam-macam ya, macam-macam Bineka ya? ya bineka lah ya, bisa membaur gitu. Dan ternyata sebelum masuk ke sana ada rasa takut sedikit, tapi ternyata so far diterima juga gitu loh. Oke. Wah, luar biasa. Berarti jangan underestimate dulu Nah, gitu nah, ya, nah. Deo ya. Benar-benar. Ternyata narasumber kita ini punya pengalaman yang penerimaannya luar biasa bagus Iya. ya di lingkungan yang mayoritas itu. Oke, thank you untuk sharingnya. Thank you KBL. Sama. Berarti udah nih? Oh, enggak, belum. Terus pernah nggak sih apa maksudnya ada atau kendala Tantangan atau gitu ya, tantangan Deo ya ya. yang dihadapi selama hidup di lingkungan yang mayoritas Mayoritas itu. berbeda. Coba dong sedikit ceritain sama kita. KBL dulu. Yang sekarang nih, yang udah saat ini ya, udah Iya, udah boleh. besar ya. Di tempat tinggal yang sekarang ini, saya sebagai umat yang apa namanya minoritas Minoritas. itu ya, sempat mikir, aduh diterima nggak ya gitu loh. Terus aku mikir-mikir, ya yang penting aku coba dulu nih masuk ke arisan. Nah, itu kan ada arisan mak-mak tuh kan, Wah. mami-mami ya, Oke, tahu oke, sendiri oke. kan. Pas masuk ke arisan, pertama canggung. Iya. Terus aku bilang, aduh, aku ngeliatin kanan kiri gitu, pada ngapain dia biar bisa diterima gitu kan ya, Oh, gitu. iya. Tengok-tengok, oh, punten gitu Punten, kan, ya. gitu. Mulai apa ya? mulai Mengikuti ikut mereka ikut, gitu. beradaptasi Iya, gitu ya. beradaptasi gitu kan. Terus kalau ya berusaha juga pakai pakaian yang sopan yang pasti Iya. ya gitu, karena kita kan banyak orang tua dan mereka juga tertutup semua, nggak menyesuaikan lah seperti itu. Oke. Intinya aku coba menghormati mereka dulu dan akhirnya mereka juga bisa menerima, oh ternyata gitu loh. Wow. Seperti itu. Tadi berarti kalau aku bilang hambatan, BL tuh sebelum menuju hambatan dia tuh antisipasi dulu. Ya nggak sih? iya, Betul. iya. Lihat kanan kiri, oh Antisipasi. begini, aku harus ikutin dulu nih ya kan. Kata lainnya tuh BL tuh pintar membawa diri Wow. gitu ya. Pintar membawa diri. Kelihatan MC-nya ya. Pintar membawa diri maksudnya kalau kemanapun tuh bisa melihat situasi kondisinya Iya. dulu, menyesuaikan dulu gitu ya. Iya, Betul, oke. Kalau Menjadi kalau Kak iya ya, Maria kalau Kak gimana? Maria gimana nih? Tantangan ya. Puji Tuhan sih responnya baik-baik aja ya. Jadi Oke. karena kita berespon baik, akhirnya mereka juga responnya baik, sama sih ya Bel ya. Iya. Maksudnya kita juga harus lihat kondisinya mereka, ya Iya. nggak sih, gimana kita bisa diterima dengan baik ya. Hampir same lah sama Bel. Berarti Kak Maria sama BL ini dua-duanya sama-sama memang
dari kecil sampai besar di lingkungan yang mayoritas berbeda gitu ya. Betul banget, dari kecil. Malah pernah saya kecil dari jebrot gitu. iya, kecil itu dititipin sama keluarga yang berbeda, malah ngikut sahur bareng, ngikut Wah. puasa bareng. Ini kisah menariknya Nah, nih. Iya. nih mereka, teman-temanku pada kemana? Lagi terawih, gua ngikut bareng gitu kan. Fun-fun aja. Mungkin karena aku masih kecil jadi nggak ada pikiran apa-apa ya, seperti kalau Yesus tuh, kalau kamu mau masuk surga, kamu harus jadi kayak anak kecil. Itu kan Polos gitu ya. polos gitu. Ya, tapi hal-hal yang kayak gitu tetap aku pertahanin sih ya. Nothing tulus gitu loh ya, berbuat baik aja gitu kan. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau misalkan dari kecil kan tadinya masih polos gitu, sekarang udah beranjak dewasa nih ya kan. Maksudnya Sekarang udah apa? Nah itu tuh. gara-gara lu jadi kakak-kakak yang Iya, cantik iya, iya. gitu ya, udah jadi kakak yang cantik. Maksudnya ada nggak sih kayak perbedaan mungkin perasaannya gitu? Kalau dulu kan kayak ya udahlah gue di lingkungan berbeda, mungkin kalau misalkan ada penolakan dikit tuh kan anak-anak nggak mudah tersinggung Iya, gitu ya, betul, kayak iya, apa adanya aja tetap murni main-main gitu gitu ya. ya. Nah kalau sekarang tuh gimana sih perasaannya, ada yang berbeda gitu atau masih sama kayak dulu gitu? Oh, pasti berbeda sih ya. Kita bergaul sama orang dewasa itu kan pasti lebih banyak mikir 2 kali kan ya, dalam melakukan sesuatu kan mikir gitu kan. Ini pantas nggak? Ini layak nggak? Sopan nggak? Jadi ya pinter-pinter harus kembali lihat situasi, menjaga diri, kata-kata, omongan, sikap seperti itu. Di lingkungan terutama kan, pantas nggak seperti ini, dan ya berbuat baik aja, menyapa gitu. Jadi ya pelan-pelan diterima lah. Oke. Pasti ada pernah sih ada aduh gak diterima nggak nih ya kan, maksudnya bisa masuk nggak sih Tapi kurang gitu. percaya dirinya dulu gitu ya, iya, Kak, ya. bisa masuk nggak sih Tapi kalau nggak gitu. dicoba nggak tahu ya kayak Iya. bener ya. Kalau Kak Maria gimana Kak Maria? Ada perbedaan perasaan? Oh, dari kecil ya, Iya. karena udah nyemplung dari kecil sampai sekarang sama-sama aja sih. Aku hepan-hepan aja karena memang apa ya, udah bergaulnya terus-terusan sampai detik ini pun jadi minoritas gitu loh. Dan iya. ya kalau tadi Bel, hal lucunya ikut-ikut gitu, itu waktu aku sekolah tuh daftar buka puasa bersamanya tuh listnya langsung banyak banget gitu. Waduh. Jadi buka puasa bersamanya banyak kayak gitu. By the way, yang geng ini Iya, ikut iya, ya. kayak gitu. ini by the way kalau KBL sama Kak Maria buka puasa, aku mau ikutan juga gitu. Jadi boleh lah ada yang buka puasa bersama ya. listnya pertama ya. Iya. Ngomong-ngomongin begitu nih, pernah nggak sih, ini kan yang baik-baik nih dari tadi nih ya, pernah nggak sih KBL atau Kak Maria jadi orang yang intoleran gitu loh, maksudnya di sebaliknya tengah-tengah ya. iya, di tengah-tengah mayoritas terus mungkin ya nggak sengaja atau sedikit sengaja jahil gitu ya, Iya. jadi jadi intoleran sama mereka yang mayoritas. Iya. Coba dong ceritain pengalamannya. Pernah, baru dilakukan puasa kemarin. Oke. Bel dulu atau aku dulu nih? Kamu aja dulu. Aku dulu ya. Oke. Iya kan puasa kemarin puasa kan, terus di tempat kerjaan kalau aus ya aus gitu ya kan, di Iya, depan iya, orang iya, yang iya. lagi puasa. Aduh nggak enak sebenarnya. Cuma mereka bilangnya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa minum aja gitu. Iya, Ya iya, udahlah minum aja gitu. Mereka pasti gitu ya. Iya, Mereka ya, pasti kayak gitu. Dan itu sebenarnya kan kita nggak toleransi dong. Harusnya Iya. ya minumnya nyumpet kayak gitu, nggak di depan mereka. Nggak Cuma di- karena kita udah sahabatan, udah deket, jadi kayak apa sih, udah mau makan aja, minum aja kayak gitu. Kemarin aku juga ada pengalaman nih, karena aku lagi makan nih di tempat kerja. Di meja aku tuh kebetulan kayak ada teleponnya gitu. Jadi telepon kalau ke divisi aku, itu teleponnya ada di meja aku, terus sering telepon kan. Yang angkat kebetulan orang yang lagi puasa. Ini di depan gue nih ada yang lagi makan, malah kayak gituin, tapi kayak bercanda Iya, gitu. iya, Jadi kayak iya. mereka tuh apa ya? Aku nggak tahu mereka sebenarnya jadi apa? Kayak merasa terganggu atau enggak, tapi mereka tuh kayak bawaannya bercanda, kayak have fun aja gitu. Iya, tapi mungkin untuk kalau kita di Iya. orang baru atau misalnya kita di jalan, kita terus tetap menghormati. Iya, ya, betul. gitu. Itu emang salah kita juga gitu Iya. ya. Oke, ini Kak Maria agak gimana ya? Maksudnya kayaknya lugu-lugu banget nih. Ini gimana nih? Yang kayaknya Ceritanya bandel ya, bandel. Kalau itu pernah, aku kan juga SMA juga negeri kan ya. Ya, jadi pas mereka lagi pada menjalankan ibadahnya puasa, aku pesen nih es teh begini nih, mau minum gitu.
pokoknya sambil jalan-jalan gitu kan, emang bandel. Terus akhirnya dipanggil sama guru agama Katolikku. Ditegur ya. Dinasehatin gitu. Nah, semenjak kejadian itu aku ingat-ingat sampai aku dewasa pun pernah juga haus tuh ya di jalan pas keadaan mereka lagi pada menjalankan ibadah. Bu, maaf ya Bu ya, saya minum dulu. Ya, jadi silakan. Sopan ya. Beda gitu, izin, maaf ya Bu. Terus silakan. Jadi ya menghormatilah, udah semakin kesini dewasa tua ya. Menghormati gitu aja. Ya. Oke. Indah banget ya Dio ya, Indah, toleransi bener. di tempat kita ini ya. Ternyata pengalaman dari kakak ciwi-ciwi ini Ciwi-ciwi. pengalamannya menariknya tuh positif ya. Mendapat reaksi dari yang mayoritas itu ternyata positif gitu ya. Mungkin teman-teman bisa apa ya, nggak perlu skeptis dulu. Ya, betul. jangan takut dulu Dari- gitu ya. Jangan Ternyata pakai pengalamannya Betul. indah kalau misalnya kita membawa diri juga ya bersahabat Betul. gitu. Oke. Itu kalau misalnya Kak Maria sama Kak BL ini hidup di lingkungan yang mayoritas, gimana caranya mempertahankan iman. Iman. Tetap teguh gitu. Apalagi tadi kan denger kan BL ikut traweh gitu, Kak Maria ikut Buka puasa ini, buka bersama. puasa bersama gitu ya. dari Gimana? Mau BL dulu? Kamu lagi ya, oke. Nanti aku ditraktir ya. karena aku dulu. Oke, kalau aku tetap mempertahankan imannya, apa ya? Maksudnya kayak tetap pelayanan pasti. Jadi tetap ikut komunitas yang membangun. Ya kan, kalau sekarang ya kalau tetap ikut komunitas yang membangun supaya imannya tuh bisa semakin bertumbuh, terus pelayanan juga. Cuma ini aku ada sebelum ke situ, maksudnya aku ada cerita lucu nih. Kalau misalkan kayak teman-teman aku tuh yang sahabat-sahabat aku yang mayoritas gitu ya, mereka udah tahu jam doa aku. Dan mereka tuh lucu, maksudnya dan kalau misalkan aku doa, mereka langsung bilang, oh jam 3 jamnya Maria berdoa, atau jam 12 jamnya Maria berdoa. Kai. Iya, jadi maksudnya itu tuh indahnya gitu. Jadi aku nggak usah yang gimana mempertahankan iman, karena mereka juga tahu aku seperti apa gitu. Mereka tahu aku pelayanan, mereka tahu apa yang aku kerjakan kayak gitu. Bahkan ya kayak tadi yang aku ceritain, maksudnya itu indah sih kalau menurut aku kayak gitu. Dan ya mempertahankan iman, tetap ada di tracknya Tuhan ya berdoa, baca doa setiap hari, baca kita sudah doa tiap hari. Kita sudah tiap hari itu kayak lagu kayak gitu. Untuk gereja, pelayanan, ikut komunitas ya kayak gitu. By the way, aku jadi keinget dari cerita Kak Maria, itu kan kalau yang jam 3 atau jam 12 itu kan kayak bunyi yang alarm di Katolik itu kan. Aku tuh waktu pertama kali masuk kantor, itu bunyi gede banget sampai satu ruangan tuh denger, terus kayak siapa tuh gitu kan, terus kayak tapi semenjak kesini kayak mereka kan udah tahu kalau aku Katolik gitu kan, terus kayak kalau bunyi, tiap kali bunyi mereka tuh kayak malah ngingetin gitu, Jel doa tuh gitu kayak gitu ya kayak terus mereka sholat, kayak kita juga udah jadi tahu gitu jam mereka gitu, jadi kayak jadi seru bener. banget sih, kayak indah banget gitu. Jam 12 kalau misalkan ini aku doa di sini, mereka sholat di sini ya kan, maksudnya berdampingan tuh itu indah. Wah, Gitu. oke. Thank you Kak Maria, keren ceritanya. Sekarang BL nih, BL. Ya kalau aku sendiri ya, dengan membaca firman tiap hari itu kan yang namanya firman itu jadi kayak terngiang-ngiang gitu, yang melekat gitu ya. Hari ini, besok, lusa dan seterusnya ya itu kan akan pasti kuat gitu loh. Mau dengar suara dari mana gitu kan, mau dengar ada apa di sana gitu, puji Tuhan nggak terpengaruh sih. Oke, ini kan kalau BL ya, atau Kak Maria. Ini Kak BL ini ternyata udah punya anak ya teman-teman ya. Sekarang aku mau ngulik nih Kak BL nih. Kita kan bisa, misalnya kalau Kak BL itu dari kecil udah memupuk diri gitu ya. Sekarang di zaman yang semuanya teknologi, mungkin juga apa ya, anak-anak kita bisa terpengaruh hal-hal yang lain gitu ya. Terus gimana sih caranya sebagai orang tua tuh Kak BL juga bisa tetap menjaga anaknya KBL tuh tetap apa ya, imannya tetap teguh gitu. bertumbuh gitu ya. Nah,
kalau mau mendidik anak itu kan mesti dari orang tuanya dulu bener kan gitu kan ya. Bener banget. Ya kalau orang misalkan aku nggak bener gimana aku mau didik anakku bener gitu loh. Kebetulan ketika ikut suatu komunitas ya sama kalian itu Perlu di spill Iya. ya. banyak sesuatu yang udah dapat dan saya jadi tahu ya sebagai seorang ibu gimana nih aku harus mendidik anak ini. Ya gimana caranya? Kadang kalau aku sendiri yang didik langsung itu kan nggak kena gitu kan Iya. ya. Makanya aku ikutin sekolah minggu gitu kan ya, sekolah minggu terus dia tahu mama juga pelayanan kan juga. Oh mamaku juga pelayanan di suatu komunitas gitu juga. Terus yang baca firman bareng dan doa bareng. Jadi anakku juga terngiang-ngiang gitu iman Katoliknya juga bertumbuh hari ke Berkembang, hari gitu ya seperti itu. Karena hal itu kan nggak bisa proses itu kan nggak bisa Gak bisa cepet. instan Iya, gitu ya. nggak bisa instan karena udah aku cemplungin dari dia masih Iya. SD kan ya, SD kan SMP. Jadi ya puji Tuhan aku ngeliat perkembangannya sekarang ya bagus gitu loh. Bagus. Jadi nggak bisa instan loh bener. Dan dari orang tuanya dulu harus belajar, tahu nih seperti teladan lah ya. Oke, thank you BL, luar Thank you. biasa. Bahkan kita yang udah seumur gini aja masih harus terus belajar gitu Iya, ya dalam betul. berproses. Berarti kalau yang aku nangkap dari BL sih semuanya kita memberikan contoh yang baik dulu gitu Betul. ya untuk anak, terus ajak anak juga ke komunitas. Iya, gereja juga jangan Gereja. lupa. Iya, gereja ya, jangan lupa. komunitas, Sekolah ya, minggu. sekolah minggu ya. Ini tips mama-mama cantik gitu ya. Oke. Tadi ini sekalian buat promosi ini kita lagi pembukaan pendaftaran Oh, iya. EJ ya. Iya bener Oh ya, banget. yang komunitas yang aku bilangin tadi itu. Oh, Iya. Ternyata dari komunitas itu BL juga bisa menyalurkan ke anaknya. Guys, EJ luar biasa banget ya. Berkobar-kobar. Berkobar-kobar. Iya benar. Makanya nih bagi yang belum ikut atau mungkin mau ikut lagi juga masih bisa ya. Maksudnya masih mau kangen nih EJ, udah lama Iya, gak ikut EJ, bisa ikut lagi gitu. Kita buka dari 8 Mei sampai 6 Juni nih. 8 Mei sampai 6 Juni. Juni. Wajib banget ikut ya karena Wajib. komunitas yang bisa sama-sama bertumbuh gitu ya. Ajak Kontak. keluarga gitu ya. Oh iya ajak benar, ajak kenalan, kenalan, ajak ajak pacar. Kenapa ajak- kita pacarnya langsung gitu? Ini Sama-sama persiapan berkobar-kobar ya. persiapan untuk masa depan Iya. gitu ya. Jadi wajib gitu ya. Terus Kita udah ngobrol jauh nih. Kayaknya konklusinya apa sih dari tadi kita ngobrol jauh panjang kali lebar ya. Kayaknya kalau dari Kak BL atau Kak Maria aku dapat sesuatunya bahwa ketika kita ada di suatu lingkungan dimanapun itu, kalau kita bisa membawa diri mungkin bertoleransi terlebih dahulu, itu akan tetap indah waktunya gitu ya. Mereka tetap Betul. akan menerima kita gitu. Jadi ya kita mulai dari diri kita gitu sih Tuh, kalau ya. mulai dari diri kita. Dan mungkin kalau misalkan dalam suatu kasus ya kita mungkin mendapatkan perilaku yang intoleran gitu lah ya, kita tetap harus melakukan membalasnya dengan kasih gitu Ya. ya, seperti yang hari ini Iya. mau bilang ayat kita. Ayat Ya, kita hari ini ya, tentang mengasihi. Oke, terus kita udah ngomongin tadi ya dari kita. Kalau dari BL atau Kak Maria, ayatnya nih yang menjadi Iya. pegangan kalian berdua nih. Boleh dong di-sharingkan. Kak Maria dulu boleh. Aku dulu ya, Ayat- nanti kalau ayat ditanya pasti aku mana? dulu ya, Bel. Aku dari Roma 12 ayat 10. Bunyinya, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kenapa? Sebelum aku ditanya, aku kenapa? Siap ya. Siap ya. Oke. Kenapa? Karena yang pertama, aku selalu nganggep mayoritas ataupun minoritas sebagai saudara. Jadi aku selalu bersahabat sama mereka semuanya itu. Nggak pandang bulu. Nggak pandang bulu, iya benar. Nggak pandang bulu. Aku selalu menganggap sebagai saudara dan selalu kalau bisa gitu ya, kalau bisa kita yang duluan untuk memberi kasih, memberi hormat kayak gitu. Jadi jangan yang nunggu. Gitu ya, nunggu orang gue dihormati Iya. dulu kayak gitu. Atau mungkin kan kita kadang sebagai minoritas takut ya kan, tapi jangan takut kayak gitu. Walaupun sebagai minoritas kita yang harus terlebih dahulu kayak gitu. Iya. Mengasihi, Setuju. memberi hormat. Kita yang harus aktif duluan ya Yes. Kak. Iya. Luar Betul biasa. banget. Aktif mengasihi. Aktif Iya. mengasihi. Thank you Kak Maria. Thank you, Sekarang Kak Maria. Kak BL nih.
Ya, kalau kebetulan ayat masku hari ini kan di Yohanes 13 ayat 34 ya. Perintahnya Tuhan Yesus itu apa ya? Masih sama ya, masih sama itu dalam ya kepada semuanya ya. Nah, itu sama satu ada ayat, aku lupa ayatnya ayat apa, tapi di situ dikatakan kalau bagaimana kamu bisa mengasihi aku yang tak terlihat, sedangkan yang terlihat saja kamu tidak mengasihi gitu kan. Itu. Wow, oke. Berarti bagaimana mengasihi Allah kalau misalnya manusia Iya. aja Manusia aja kita kasihi ya. Iya. Oke. Luar biasa nih Kak Maria dan Kak BL ya. Kita Luar berarti biasa bisa banget. bicara tentang mengasihi nih hari ini ya. Toleransi dan mengasihi. Bener banget. Luar biasa. Ini ngomong-ngomong kita udah episode berapa ya Dio? Kayaknya kita udah episode 9 berapa sih, ya? produser? 9. Jadi kita mau ngingetin juga nih untuk pemirsa yang belum nonton episode kita sebelumnya 1 sampai 1 sampai 8 untuk bisa cari nih di YouTube channel kita Iya, ya, betul. podcast EJHSPTB. Bisa Wajib ditonton. banget. Wajib karena akan mendapat inspirasi baru. Iya, mungkin juga mau komentar nih gimana biar podcast EJ ini semakin Makin berkembang. berkembang, Bisa kritik juga. saran kita tampung Betul. ya. Atau Bener-bener. tema-temanya apa yang dibutuhkan. Nah, Oh iya betul. Misalkan Apa? pengen tahu nih tentang topik ini gitu Iya, ya. kalau anak muda relationship misalnya. Iya, kan? misalkan. Klik Betul, deh betul, ya. betul. Oke, makasih Atau banget. hubungan yang toksik ini. Kenapa hubungan topik langsung nengok ke Ai? Langsung nengok. Oke. Ya. Oke, Angel. Wah nggak berasa nih ya kita udah panjang nih ngobrol-ngobrol dengan selebriti Ciwi-ciwi ini. Mungkin ini saatnya kita untuk pamit undur diri. Tapi sebelum kita mau terima kasih dulu dong. Terima Kak Dio. kasih. Terima kasih narasumber kita yang luar biasa. Semangat terus. Melewati badai, gurun, ombak ya kan udah nyampe sini. Ninja Hattori. Terima kasih kehadirannya yang pasti menginspirasi kita semua. Nanti kita kapan-kapan kumpul lagi Kumpul ya. lagi. Yes. Harus Boleh, kumpul. boleh. Begini. Ajakan mengasihi. Oh, itu iya, iya, bentuk toleransi yang luar biasa yang sudah Yesus ajarkan. Oh iya. Oke. Ya. Oke, Angel. Pusing dong, Angel. Aku kamu dulu nih ya. Kalau dari aku sih semoga aja podcast ini benar-benar apa ya bisa membantu para pemirsa yang nonton tadi dari sisi toleransi, mengasihi dan juga tadi sampai mendidik anak ya. Ciwi-ciwi. Anak. Dan semoga jangan lupa disebar juga gitu ya podcastnya ke saudara, teman-teman. Aku langsung pamit untuk diri aja kali ya karena waktunya produser kita sudah. Aku Inja Juwita pamit undur diri bersama dengan partner Deo. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. See you. See you sampai jumpa. Ciwi-ciwi dulu, Ciwi-ciwi. Ciwi-ciwi.